Nur, kamu pemilik perusahaan ini? Udah lama ya Wahid, tapi di ruangan ini panggil saya Bu Nur. Saya bos kamu, dan saya bukan lagi istri kamu. Saya nggak nyangka Nur, maksud saya Bu Nur, perusahaan ini punya kamu. Iya, dunia kadang kecil banget ya. Dulu kamu ninggalin aku demi hidup yang katanya lebih baik. Sekarang malah kamu duduk di depan aku, melamar kerjaan jadi bawahan aku. Saya nggak mau bela diri, saya cuma pengen kerja jujur saya. Kamu masak apa ini Nur? Tempe goreng lagi? Tiap hari lauknya gitu-gitu aja, aku bosen. Maaf, uang belanja kemarin kepake bayar listrik mas. Kalau enggak ya rumah kita gelap. Selalu itu aja. Aku kerja banting tulang tiap hari, tapi pulang nggak pernah berasa punya istri yang bisa bikin semangat. Aku masak, nyuci, beresin rumah, doain kamu tiap malam, kurang apa lagi? Kurang ambisi Nur, kamu tuh nggak pernah mikir mau maju. Aku capek hidup kayak gini terus. Aku cuma pengen kita tenang, bukan hidup kaya raya tapi nyakitin satu sama lain. Tenang, nggak bikin perut kenyang. Aku pengen hidup yang lebih dari ini. Aku pengen punya istri yang bisa ngedorong aku jadi sukses, bukan cuma bisa sabar. Berarti kamu gak butuh aku lagi ya? Jangan bahas dulu Nur, aku pengen keluar cari angin. Aku pengen tenang. Kalau tenang itu artinya menjauh, aku siap. Tapi ingat, setiap kali kamu keluar dari rumah ini, hatiku juga ikut pergi sedikit demi sedikit. Kadang aku mikir Sari, hidup ini kok muter di situ-situ aja ya. Capek rasanya. Capek karena siapa dulu nih? Karena kerja atau karena istri di rumah yang bikin pusing terus? Dua-duanya kali. Nur itu orangnya sabar, tapi aku ngerasa hidupku jalan di tempat. Aku pengen berubah, pengen punya sesuatu yang lebih. Kamu tahu nggak? Kadang perubahan itu nggak datang kalau kamu masih bertahan di tempat yang salah. Maksudmu? Aku sering lihat kamu di kantor, kamu rajin, kerja keras, tapi kayak ditahan sama suasana rumah yang ngebosenin. Kamu pantas dapat hidup yang lebih enak, Hit. Kamu gampang banget ngomong gitu Sari. Nyatanya nggak segampang itu buat tinggalin semuanya. Aku tahu, tapi kadang buat dapetin sesuatu yang besar, kamu harus berani ngelepas sesuatu yang kecil. Kalau kamu berani mulai dari awal, aku bantu. Aku punya kenalan investor, bisa bantu buka usaha. Tapi cuma kalau kamu benar-benar siap sih. Kamu serius? Serius banget. Aku percaya sama kamu Wahid, asal kamu percaya juga sama aku. Tapi gimana sama Nur? Nur, dia cuma masa lalu Wahid. Masa depanmu ada di depan mata. Mungkin kamu benar, aku cuma butuh orang yang ngerti aku. Mas, kamu dari mana aja semalam? Kok pulangnya pagi begini? Jangan bilang habis tidur sama dia. Tanda tangan aja surat cerai ini Nur. Aku udah mutusin semuanya. Kamu serius mas? Cuma karena perempuan itu, kamu tega ngancurin rumah tangga kita? Jangan bawa-bawa nama dia. Aku cuma pengen hidup baru. Aku capek miskin terus disalahin keadaan. Capek boleh, tapi ninggalin itu pilihan. Aku bisa kok berjuang bareng kamu. Kamu gak ngerti apa-apa. Aku pengen istri yang bisa dukung aku, bukan yang cuma ngomong sabar tiap hari. Ups, aku ganggu ya? Oh, wanita murahan itu ya? Kamu kali yang murahan, makanya Wahid ninggalin kamu. Aku cuma mau tinggal sama Wahid di rumah ini. Sari, jangan gini, ini belum waktunya. Kenapa? Takut kelihatan aslinya? Udahlah Nur, kamu tuh terlalu baik buat dunia Wahid, makanya dia butuh aku. Kamu boleh ambil dia Sari, tapi jangan lupa yang kamu rebut sekarang itu laki-laki yang ninggalin tanggung jawab, bukan hadiah. Kita lihat aja nanti siapa yang nyesel duluan. Aku nggak akan banyak bicara, tapi aku malah kasihan sama wanita ini karena dia belum tahu siapa kamu sebenarnya, Mas. Nur, jangan pergi. Aku bukan pergi, aku disingkirkan. Tapi percayalah, Tuhan gak tidur. Bu, kalau aku jual produk kayak gini, kira-kira orang mau beli gak ya? Aku pengen coba jual online.
Dicoba aja nak, nggak bakalan tahu kan hasilnya kalau nggak nyoba. Daripada terus mikirin orang yang udah pergi. Aku juga udah janji sama diri sendiri, Bu. Aku nggak mau nangis lagi gara-gara dia. Udah cukup kemarin. Tapi muka kamu kelihatan nyimpen luka itu, Nur. Kuat boleh, tapi jangan pura-pura kuat juga. Dulu aku pura-pura kuat, Bu. Sekarang aku beneran kuat. Aku capek dibilang gak bisa apa-apa. Aku pengen buktiin kalau aku juga bisa hidup tanpa siapapun. Itu baru anak ibu. Aku mau kasih nama produknya Azahra Skin. Namanya dari nama belakang aku, Nur Azahra, yaitu nama yang berisi doa dari ibu. Cantik namanya, cocok buat kamu nak. Aku yakin, Bu, Tuhan itu gak tidur. Dia tahu siapa yang ninggalin aku dan siapa yang tetap doain aku dari awal. Aduh, mati lagi nih TV-nya. Mungkin kabelnya longgar. Ngapain juga dibenerin Wahid? Udah waktunya beli baru. Beli baru. Kamu nggak lihat tagihan listrik di meja? Listrik aja hampir diputus. Itu urusan kamu. Katanya kamu bisa bikin hidupku lebih baik, tapi malah tambah susah. Aku udah berusaha, Sari. Aku cari kerjaan, tapi susah. Usaha juga gagal, bisnis kita gagal. Berusaha kayak gitu tiap hari di rumah, nunggu keajaiban jatuh dari langit. Aku capek Wahid. Aku juga capek, Sari. Tapi kalau terus begini, kita harus kerjasama, bukan nyalahin. Kerja sama apa? Dulu kamu ninggalin istri kamu, katanya mau bahagia. Sekarang mana bahagianya? Jangan bahas Nur. Kenapa? Takut aku benar? Coba aja balik ke dia kalau masih sayang. Aku nggak mau ngomong lagi. Aku keluar bentar cari udara. Pergi aja, tapi jangan pulang kalau nggak bawa uang. Nur, itu kamu. Bu Nur, ini laporan dari divisi marketing dan beberapa lamaran kerja baru yang masuk. Taruh aja di situ, nanti saya periksa. Ada satu pelamar yang menarik, Bu. Namanya Wahid Rahman. Pengalaman marketingnya lumayan, tapi sepertinya dulu pernah punya usaha pribadi. Siapa tadi namanya? Wahid Rahman, Bu. Ini CV-nya. Oke, suruh dia masuk untuk wawancara besok jam 10 pagi. Baik, Bu. Mau saya jadwalkan di ruang HRD? Gak usah, aku sendiri yang langsung wawancara dia. Ibu sendiri? Iya, aku pengen lihat orang ini langsung. Wahid Rahman, ternyata dunia ini kecil banget. Kamu dulu ninggalin aku demi kehidupan baru. Sekarang malah kamu yang datang ke hidup aku lagi. Pagi, Pak. Saya Wahid Rahman. Silakan duduk, Pak Wahid. Nur, kamu pemilik perusahaan ini? Udah lama ya Wahid, tapi di ruangan ini panggil saya Bu Nur. Saya bos kamu, dan saya bukan lagi istri kamu. Saya nggak nyangka, Nur. Maksud saya, Bu Nur, perusahaan ini punya kamu. Iya, dunia kadang kecil banget ya. Dulu kamu ninggalin aku demi hidup yang katanya lebih baik. Sekarang malah kamu duduk di depan aku, melamar kerjaan jadi bawahan aku. Saya nggak mau bela diri. Saya cuma pengen kerja jujur. Saya butuh kesempatan. Kesempatan ya? Aku juga dulu minta kesempatan, tapi kamu malah kasih aku perpisahan. Pengalaman Bapak Wahid di bidang marketing lumayan banyak. Kalau Bu Nur setuju, kita bisa langsung proses. Saya setuju terima dia kerja di sini. Bu Nur nerima aku kerja di sini. Iya, tapi jangan salah paham. Aku bukan kasihan. Aku cuma pengen lihat kamu beneran bisa berubah atau cuma pura-pura kuat. Terima kasih. Aku janji nggak akan sia-siain kesempatan ini. Mulai kerja besok jam 8 pagi. Siap, Bu. Makasih, Bu Nur. Kita lihat nanti Wahid, dunia belum selesai berputar. Orang itu rajin amat ya. Udah pada mau pulang, dia masih ngetik aja. Iya, katanya sih dulu pernah punya usaha sendiri. Mungkin lagi pengen buktiin. Tapi wajahnya kayak familiar gitu. Entah di mana aku pernah lihat. Ya udah, biarin aja. Yang penting kerjaan kelar. Lagian Bu Nur kayaknya perhatiin dia terus deh. Ya Tuhan, semoga hasil presentasi besok nggak berantakan. Aku nggak boleh gagal lagi.
Wahid, pulang yuk, udah sore. Kalian duluan aja, aku beresin ini dikit lagi. Terserah, tapi jangan nyesal kalau dikunciin satpam nanti. Andai dulu aku kerja keras begini dari awal, mungkin semuanya nggak akan serumit sekarang. Jadi ini alasan kamu jarang pulang ya? Kerja buat mantan istri kamu sendiri. Sari, tolong jangan bikin ribut di sini. Kita ngomong di luar aja. Di luar apaan? Aku mau semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, penipu. Udah jangan gini Sari, ini tempat kerja bukan rumah. Tempat kerja atau tempat kamu nostalgia sama mantan kamu? Ada masalah apa di sini? Oh, jadi ini kamu ya, mantan istri sempurna itu. Hebat juga bisa punya perusahaan segede ini. Tapi sayang, masih ganggu suami orang. Kalau kamu masih mau ribut, silahkan keluar. Ini kantor saya, bukan tempat kamu pamer emosi. Cih, aku nggak takut sama kamu. Pak Satpam, tolong antar tamunya keluar. Lihat aja, kamu bakal balik minta-minta ke aku. Selesain masalah kamu, nanti jam 3 saya tunggu di ruangan. Permisi, Bu Nur, saya boleh duduk? Aku nggak suka masalah pribadi dibawa ke kantor, tapi tadi kamu diam, dan itu langkah yang benar. Saya minta maaf Nur, maksud saya Bu Nur, saya nggak nyangka Sari bakal datang dan bikin ribut. Orang kayak dia nggak bakal tahan kalau nggak drama. Aku malu banget, semua orang lihat. Aku tahu ini bikin nama kamu jelek. Cih, nama aku nggak semudah itu rusak. Aku udah jatuh lebih dalam dari ini, dan aku bisa berdiri lagi. Aku iri, kamu kuat banget. Aku cuma nyesel. Penyesalan gak akan ubah masa lalu, Wahid. Tapi kamu masih bisa benerin diri. Kerja yang bener di sini, itu udah cukup. Aku janji, aku nggak akan sia-siain kesempatan ini. Ini buat minggu depan, aku kasih kamu proyek kecil. Anggap aja latihan buat tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Bu Nur, aku buktiin aku bisa berubah. Kita lihat aja nanti, Wahid. Silahkan pergi, sudah selesai. Baik, jadi ini strategi promosi yang saya rancang. Fokusnya ada di pemasaran online dan target pasar remaja dan ibu muda. Menarik juga, konsepnya cukup segar. Kamu yakin datanya bisa naik secepat itu? Insya Allah bisa, saya udah survei kecil di beberapa toko dan feedbacknya positif. Saya bantu riset bagian desain Bu, biar lebih cocok sama gaya anak muda. Bagus, terusin ya Dimas. Kamu semangat banget sih. Kalau gitu, saya setuju dengan rencana ini. Silahkan lanjutkan. Kerja bagus. Aku nggak nyangka kamu bisa mikir sejauh ini. Makasih Bu Nur, aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa tanggung jawab. Mulai sekarang aku kasih kamu tugas baru. Kamu jadi pembimbing Dimas, ajarin dia tentang marketing. Pembimbing, anak itu masih muda banget. Iya, dan dia butuh sosok yang bisa nunjukin kalau kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan ngecewain aku lagi, Wahid. Pak Wahid belum pulang. Iya, masih mikir. Tadi Bu Nur kasih tugas banyak banget. Hehehe, emang gitu orangnya. Tapi aku seneng bisa dibimbing sama Bapak. Kata Bu Nur, Bapak orang yang banyak pengalaman. Kamu anak baik Dimas, jaga kerja kamu ya, jangan kayak aku dulu. Oh iya, Bapak tahu nggak? Bu Nur itu bukan cuma bos aku, tapi juga ibu tiriku. Ibu tirimu? Iya, nama ayahku Pak Hendra. Waktu itu ibuku meninggal, jadi ayahku nikah sama Bu Nur. Oh iya, Bu Nur orangnya baik banget. Aku bangga punya ibu kayak dia. Kamu anak yang beruntung Dimas, jaga ibumu baik-baik. Pasti Pak. Sekarang kamu udah tahu kan siapa Dimas sebenarnya? Iya, dan aku makin sadar aku udah gak punya tempat di hidup kamu. Kamu nggak kehilangan tempat, Wahid. Kamu cuma kehilangan waktu yang nggak bisa diulang. Akhirnya selesai juga utang masa lalu ini.